Jadi mereka itu kan IPA nih, mereka IPA tapi mereka linjur atau lintas jurusan ke hukum karena secara garis besar hukum itu juga kalau kalau bicara hukum nih ya, bicara di Fakultas Hukum itu nggak mengikat ya. Tapi yang mengikat adalah sistem yang kayak IPS itu soshum gitu loh. Kalau IPA itu saintek. Hai Dasmania, selamat datang di podcast Ini Nyata, Malini Punya Cerita. Selama 15 menit ke depan, aku Fani Firayanti akan menemani kalian semua. Nah, Malini Punya Cerita adalah salah satu program yang diadakan oleh OSIS MPK Dosman, serangkaian acara Malini Art Festival atau Marfest 2021 untuk menyambut hari ulang tahun SMA Negeri 1 Gianyar yang ke-57. Nah, teman-teman, nggak kerasa sekali ya, setiap tahun pasti ada anggota atau siswa SMA Negeri 1 Gianyar yang lulus dari SMA Negeri 1 Gianyar dan melanjutkan pendidikan mereka ke perguruan tinggi negeri. Ada yang dengan jalur SNMPTN, ada juga yang lewat SBMPTN. Kalau SNMPTN itu adalah jalur menggunakan nilai raport, sementara SBMPTN itu menggunakan skor UTBK, teman-teman. Oke, tentunya pembahasan kali ini ya untuk teman-teman SMA khususnya yang udah kelas 3 kayak aku, itu benar-benar bermanfaat banget supaya kita bisa memperhitungkan gitu apa yang akan kita lakukan ke depan. Oke, tentunya kali ini kita sudah kedatangan seorang narasumber atau bintang tamu yang sangat spesial sekali yang akan membahas topik podcast kali ini, yaitu pengalaman SNMPTN di bidang sosium atau social humaniora. Kira-kira siapa sih nih yang bakalan datang di podcast kali ini? Teman-teman penasaran kan? Oke, kalau gitu langsung saja kita sambut Kakak Igede Aditya Putra atau yang sering disebut dengan Kak Dedes. Ya, Oke. halo. Halo Kak Dedes. Halo, Fani. Oke, terima kasih sekali Kak sudah mau datang di podcast kali ini. Aku dan teman-teman juga pasti sangat senang sekali bisa bertemu dengan Kakak. Iya. Oke. Sebelum itu kita mau cerita-cerita dulu nih Kak. Boleh sih, boleh. Iya. Kakak sekarang kesibukannya tuh gimana Kak? Kesibukan sekarang sih kakak kuliah di Universitas Udayana ya, di Fakultas Hukum dan mengikuti organisasi kemahasiswaan ya, di Dewan Perwakilan Mahasiswa namanya. Kalau di sini di Dosman itu MPK. Oh, Ya, Majelis Perwakilan Kelas ya gitu. Oke, jadi Itu aja sih. Kakak ini salah satu mahasiswa yang lolos SNMPTN di Iya. Fakultas Hukum Universitas Udayana ya? Iya, benar jadi, sekali. Kak Dedes, ini dulu adalah alumni angkatan 53. Iya, 53. Dosman, ya, SMA Negeri 1 Gianyar, dan dulu juga aktif di Ekstra Dream Dosman. Iya, Dream Dosman. benar. Oke. Benar-benar salah satu mahasiswa Dosman yang bertalenta sekali yang kita miliki. Aduh, gitu, enggak juga sih. Oke Kak, gimana nih Kakak udah siap belum untuk berbagi pengalaman Kakak soal SNMPTN ke kita? Ya, kalau ditanya siap sih siap aja ya. Karena kita memberikan sebuah pengalaman juga, sharing-sharing kepada adik-adik juga gitu sih. Iya, yang pastinya ini juga sangat bermanfaat sekali ya Kak ya. Oke, untuk yang pertama nih Kak, bagaimana sih pengalaman Kakak saat Kakak itu lolos SNMPTN? Pengalaman aku pas lulus SNPTN ya. Pengalamannya itu yang pertama sih senang dulu pertama kan. Terus yang kedua pasti harus ngelihat juga tingkat tingkat kesuksesan di paralel dulu. Paralel tingkat tingkat peringkat di antar jurusan. Gitu sih pertama. Terus ngelihat juga peluang apa sih yang mau kita lanjutin nih. Kalau kita mau ke universitas kan kita harus ngelihat dulu fakultas apa yang mau kita kita daftarkan. Nah, setelah itu kita harus ngelihat juga nilai kayak nilai kalau nggak salah namanya peluang. Ya, nilai peluang. Nilai peluang itu harus kita lihat dan kita jaga itu. Maksudnya kita harus bisa menganalisis yang mana sih yang bisa kita jadikan sebagai patokan untuk kita mendaftar di SNPTN di universitas itu gitu sih. Kalau pengalaman kakak dulu. Oke, jadi lebih ke kita harus tahu gimana peluangnya gitu. Iya, harus tahu peluang. Bisa diterima. Karena SNMPTN itu juga seleksi nasional. Iya, seleksi nasional karena dari pusat soalnya dari Indonesia, seluruh Indonesia sih gitu. Benar-benar. Oke. Oke, benar-benar Kakak menginspirasi sekali sih. Sendiri sampai speechless. Oke, lanjut nih Kak. Soal bagaimana cara Kakak untuk memanajemen waktu gitu Kak. Ya, supaya Kakak juga bisa bedain kan jam segini kita main, jam segini kita belajar, jam segini kita
nongki atau apa-apalah gitu. Oke, langsung ya. Iya. Jadi gini, dulu tuh jujur aja ya, kakak itu dulu adalah orang yang gimana ya, yang kalau sekolah dibilang suka bolos ya bolos juga gitu loh. Dibilang suka belajar ya nggak terlalu juga gitu loh. Cuma cara membagi waktu adalah kalau kita kan pernah belajar di ekonomi yang namanya skala prioritas. Oh. Nah kan, skala prioritas. Jadi kalau skala prioritas itu kan yang mana kebutuhan yang harus kita prioritaskan itu yang harus kita jalanin pertama kan. Nah, jadi kalau kita belajar skala prioritas kita harus membuat dulu skala prioritas yang ingin kita jalani. Yang pertama, kalau misalnya dulu kakak sekolah kan mulai dari jam 7 tuh. Jam 7 kan. Dari jam 7 itu mungkin beberapa menit kita sampai di sekolah kita pakein untuk berbincang-bincang dulu dengan teman-teman. Lalu setelah itu kita pakai belajar untuk membaca buku sekilas cuma ya 5 menit atau berapa, yang penting kita ngebaca dulu. Nah, setelah itu kita ya biasalah kayak Trisandir dan bla 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 bla. Setelah itu kita belajar nih kan. Belajar kan memang udah ada jam-jam apelnya kan seperti itu. Nah, setelah itu selesai kita bilang dah, kalau dulu kan kakak full day. Sekarang masih full day ya? Masih Kak, Masih full day. sebelum pandemi. Oh, sebelum pandemi ya. Jadi kalau dulu full day kan sekitar jam 3 atau jam 4 lah tuh selesai kan kalau nggak salah kakak dulu. Habis itu setelah sampai rumah itu istirahat dulu sebentar. Istirahat, setelah itu sekitar jam 5 jam 6 itu kakak membuat skala prioritas. Yang mana sih sebenarnya yang mau dipelajarin dan apa, misalnya kayak ada tugas nih besoknya, itu yang harus kita kerjakan. Kalau memang ada tugas yang mungkin disetor 2 hari, 3 hari setelah kita dapat itu, mungkin yang akan disetor besok atau bagaimana kalau kita melihat rentetan hari, apakah di hari seharusnya kita membuat tugas itu ada agenda, berarti kita harus ngerjain lebih dahulu seperti itu sih. Dan jadinya setelah kita membuat skala prioritas itu, pasti kita bisa ngebagi waktu sih. Kayak gitu sih kalau menurut kakak ya. Oke. Jadi itu kayak cara-cara gitu ya Nah, yang kakak cara. lakukan selama kakak di Dosman gitu kayak. Berarti untuk mengatur waktu pada saat kita harus belajar, pada saat kita harus ikut organisasi itu juga kadang ruwet juga loh. Kak. Iya sih, Gitu bahasanya ruwet Gimana ya. sih kalau tipsnya kakak tuh kita ngatur jadwalnya? Kalau dulu kakak ngebagi waktu, dan sekarang juga ya, itu udah balik lagi ke kita buat skala prioritas, itu dulu pertama. Ya, terus yang kedua itu kita harus memahami nih, benar-benar apa sih kalau bahasanya tupoksi ini tugas pokok dan fungsi. Nah, jadinya kita harus ngelihat yang mana sih sebenarnya komposisi yang pas untuk kita jalanin dulu. Misalnya kalau kita udah selesai di akademik kan, karena kita harus memang penting di akademik, baru di organisasi kayak gitu. Setelah itu setelah kita udah di fokus di akademik, setelah selesai nih baru kita alihkan waktu kita ke hal-hal lain. Kalau kakak dulu kan ikut di Dream juga. Nah, setelah di Dream ada juga di MPK dulu waktu ini. Itu kita harus bisa membagi waktu dengan baik, dengan yang tadi kakak bilang pakai skala prioritas kayak gitu sih. Oke. Bagus. Jadi gitu ya teman-teman, antara organisasi dan juga belajar akademik itu harus seimbang gitu ya. Iya, Kak, ya? benar sekali. Supaya nggak ada yang tumpang tindih Iya, gitu. benar Kak, ya. sekali karena Oke. Kalau gini nih Kak, tips and trick supaya bisa lolos SNMPTN itu gimana tuh Kak? aduh, tips and trick ya. Kalau kakak sendiri, tips and triknya yang pertama pasti secara umumnya kita harus belajar. Gitu loh. Kita harus belajar dengan giat dan tekun. Terus kita harus memahami, yang penting nih memahami guru sebenarnya. Bagaimana kita tahu tipikal guru ini seperti apa dalam mencari nilai. Kalau emang guru itu tipikalnya ya kita dengerin aja terus kita dikasih nilai, ya udah kita dengerin. Kalau emang guru suka kita aktif untuk bertanya, kita harus aktif juga gitu loh. Kita harus mengimbangi juga gitu loh. Nggak boleh kita menuntut guru tuh Bu, Pak, nilai saya harus bagus gitu. Tapi kalian nggak mau ngasih improve yang baik ke guru itu gitu loh. Jadi ya harus ada bahasanya simbiosis mutualisme itu lah. Nah, itulah untuk saling menguntungkan. Nah, terus tipsnya lagi yaitu pertama sering-sering lah main ke BK sebenarnya. BK. Nah, kalau dulu kakak kalau ada jam-jam kosong main ke BK. Jadi di BK itu kita selain kenal dengan guru BK, juga kita tahu tingkatan dari peluang dari sebelum-sebelumnya itu gimana. Terus mungkin kalau dulu kakak dites dulu. Di tesnya itu untuk peminatan. Sebenarnya di mana sih kakak harusnya ke jurusan fakultasnya. Setelah itu kita bisa berbincang-bincang dan sharing-sharing dengan Bu BK. Nah, dari situ jadinya akan ada timbul sebuah pemikiran, terbentuk nih pemikiran kita, oh ternyata jurusan ini enak loh.
oh benar juga kata Ibu BK gini ya itu. Terus selanjutnya adalah kalian itu nggak boleh takut. Takut dalam artian tidak boleh takut mencoba, tidak boleh takut dengan stigma-stigma yang ada. Misal kayak, bilanglah kita di Universitas Udayana nih, di Fakultas Hukumnya bilang, itu loh sulit, ini gini loh, aku nggak mau deh ke sana. Ini sosiologi ini terlalu rumit pembahasannya karena masyarakat kan yang berdinamika. Itu kita nggak boleh kayak gitu. Kita harus bangkit lagi melihat passion juga, passion di dalam diri kita. Apakah passion itu pas atau gimana sih gitu loh di jurusan itu, karena nanti yang akan yang akan membawa dan menjalani itu kan diri kita, bukan orang tua atau yang orang-orang yang berbicara stigma-stigma itu sih sebenarnya dari kakak. Yang penting percaya diri sih juga. Itu penting sih, percaya diri. Dan tadi juga ngomongin soal BK kan, kadang juga stigma kita yang kurang baik gitu, kayak kalau kalian ke BK itu pasti kalian punya masalah gitu kan, kayak kadang orang tuh kurang paham gitu, ke BK juga bisa konsultasi gitu. Bener. Kadang abis dari mana di BK, dari punya masalah ya gitu sih kadang kayak. Tapi setelah penjelasan dari kakak tadi, teman-teman juga harus lebih open minded gitu. Kalau misalkan ke BK tuh ya nggak cuma aja gitu. Tapi karena namanya kan bimbingan konseling gitu, bimbingan nih. Harus digarisbawahi bimbingannya gitu. Nggak serem lah. Kayak baik-baik loh. Ada ibu-ibunya tuh baik semua, bapak. Terus aku juga mau tanya nih, malas itu kan sifat dasar manusia. Ya, benar sekali. Kita semua pasti pernah malas gitu loh. Benar. Kakak sendiri gimana tuh cara menghadapinya, dan biasanya apa yang kakak lakuin supaya kakak tuh bisa bangkit lagi gitu loh, termotivasi lagi? Gini ya, kalau kakak males kan emang benar sih dikatain sama Fani, itu hal yang dasar gitu. Kakak pun sekarang masih males juga gitu loh, sebenarnya kayak tadi juga. Cara menghilangkan dan memotivasi diri untuk menghilangkan rasa malas itu yang pertama adalah kita harus ambis gitu. Bahasa ambis nih jangan dikecilkan gitu. Ambis itu adalah hal yang jelek gitu loh. Ambis ini adalah hal yang bagus sebenarnya. Karena ambis itu juga bisa kita kita artikan sebagai langkah kita untuk sungguh-sungguh nih dalam menjalankan atau mendapatkan sesuatu. Jadi motivasinya juga adalah kita itu nggak boleh bermalas-malasan, karena kalau kita bermalas-malasan, orang lain yang saingan kita tuh bisa selangkah lebih maju daripada kita. Itu loh. Itu yang pertama. Terus lagi adalah kalau kita malas, berarti kita itu memundurkan diri dan memberikan orang pintu yang terbuka lebar untuk dia masuk gitu loh. Makanya kita nggak boleh malas. Dan caranya untuk menghilangkan malas dari kakak dulu itu adalah kakak tuh menjalankan kegiatan apapun itu dengan passion kakak gitu loh. Apa yang kakak suka itu kakak jalani. Itu kalau dulu ya mungkin kalau dulu kakak malas dalam belajar, ya udah kakak ilangin mungkin dari main-main sama teman-teman kakak di kelas gitu loh. Dan berbincang-bincang terkait apa sih kalau kamu nih lulus dari sini mau kemana sih kayak gitu. Jadinya kita sering-sharing, atau enggak kita balik lagi main ke BK kayak gitu loh. Jadinya kayak menghilangkan rasa malas tuh balik lagi ke dalam diri sebenarnya. Gimana sih di mindset kita tuh harus kita tuh harus benar-benar bangkit gitu loh untuk membawa diri kita maju untuk kedepannya gitu. Karena yang membawa diri kita kan adalah diri kita, bukan orang lain. Bener, betul sekali Kak. Oke Kak Dendas, jadi tadi kita udah ngomongin soal pengalaman kakak ya. Benar sekali. Terus ini aku mau nanya nih soal, pasti pernah lah Kak, mungkin kakak juga pernah punya teman yang linjur. Linjur ya, lintas jurusan ya. Ada yang dari IPA ke jurusan sosium, ada yang dari IPS juga ke saintek gitu kayak. Jadi kalau menurut kakak tuh sebenarnya bisa nggak sih gitu loh? Langsung jawab ya. Iya. Jadi kalau kita berbicara bisa atau enggak, ya bisa. Karena dulu di tahun kakak ada teman kakak di IPA, di SN nih, di SNPTN itu ada namanya Devi Damayanti, itu MIPA 6 kalau nggak salah. Terus ada Prawira Wahyudi, itu MIPA 5. Jadi mereka itu kan IPA nih, mereka IPA, tapi mereka linjur atau lintas jurusan ke hukum, karena secara garis besar hukum itu juga kalau bicara hukum nih ya, bicara di fakultas hukum itu nggak mengikat ya. Tapi yang mengikat adalah sistem yang kayak IPS itu soshum gitu loh. Kalau IPA itu saintek kayak gitu. Jadi sebenarnya boleh-boleh aja kalau kita mau masuk ke ranah anak IPS ke IPA, IPA ke IPS. Cuma ada beberapa pembatasan. Kalau IPA boleh ngambil semua dari ruang lingkup IPS. Kalau IPS enggak, karena misalnya kayak kita ambil contoh IPS mau nyari kedokteran kan nggak bisa. Apa masa mau dibedah geografi mau dibedah, soalnya nggak bisa gitu. Habis itu kalau IPA
karena dia masih kayak ya masih ranahnya sains gitu loh, karena memang dibutuhkan jadinya bisa itu ke IPS, ke apapun itu jurusannya gitu sih. Sebenarnya boleh-boleh aja. Yang penting adalah kesiapan, balik lagi ke paralel nilai. Itu aja sebenarnya yang Iya. utama. Karena SNPTN, kalau SBM tuh bebas. Kamu IPS mau ke Saintek, ke IPA mau ke Sosum tuh bebas, karena eh, kalau SBM tuh kan kita jawab gitu loh. Gitu sih. Boleh aja boleh. Berarti emang boleh ya, Boleh. tergantung niat kita juga gimana, pengen lolos atau enggak gitu. Iya, benar sekali. Karena kalau emang udah kayak kelas 12 itu udah ruwet banget kan. Ruwet kali. Pasti mikir, Iya. mau kemana ini gitu loh. Nggak mungkin kan kita juga selama ini dibiayain sama orang tua gitu. Kalau misalnya nggak jadi apa juga nanggung Iya, uangnya nanggung, gitu. kasihan kan ya. Iya, kasihan gitu. Jadi mungkin salah satu pemikiran yang juga selalu ada di pikiran aku nih sebenarnya. Tiap pengen tidur tuh kayak, ntar mau kemana ya? Gitu loh, nggak tahu Oh. kemana ya? Gitu. Berarti Van ini belum gini ya? Belum tahu mau masuk ke jurusan apa gitu? Waduh, kalau gitu sih semi-semi sih Kak. Semi-semi, Maksudnya ya. doain aja soalnya Ya, bisa ya. kayak Kakak Ya, deh, ya. semoga gitu. Ya, semoga. Gitu Setungkar ya. aja. Iya, semoga. Terus kalau sekarang nih dengar-dengar Kakak udah semester 3. Iya, semester 3. Kalau kuliah ada semester berapa ya? Sampai semester berapa ya, Kak? Kalau kuliah itu ada semester 8. Oh, sampai 8. Iya, Oke, 8. jadi baru semester 3. Terus aku juga mau denger dong, Kak, gimana perspektif Kakak soal gini, Fakultas Hukum di Udayana itu sebenarnya seperti apa gitu. Mumpung udah sampai 3 semester belajarnya gitu ya. Gini ya, kalau kita berbicara tentang gambaran umum lah kita bilang, ke Fakultas Hukum itu di Udayana itu fakultas yang memang mempelajari hukum gitu loh. Karena emang fakultas hukum ya kan. hukum, Nah, ya, terus benar-benar. dia itu nggak ada cabang cabang-cabang pembelajaran kayak prodi-prodi itu. Kalau di FEB atau ekonomi bisnis itu ada kayak manajemen, ada akuntansi. Kalau di sini hukum aja gitu loh. Ilmu hukum aja. Nah, jadi di hukum itu juga, oh ya aku mau ngasih tahu juga, fakultas hukum itu nggak hanya tentang belajar tentang harus hukum tuh jadi lulusan hukum tuh harus jadi jaksa, jadi advokat ya kayak gitu. Tapi hukum itu ranahnya luas. Karena kalau kita tahu kan di Indonesia itu semua ada aturannya. Jadi aturan itu kan adalah hukum gitu. Jadinya semua membutuhkan hukum. Entah itu dari kamu mau jadi pedagang pun bisa, karena ada yang namanya hukum dagang gitu. Kalau kamu mau jadi seorang pembisnis ada namanya hukum bisnis. Kalau kamu mau jadi kayak notaris ya ada kenotariatan namanya kayak gitu. Jadi sebenarnya aku juga mau ngasih tahu ya ke teman-teman semua, ke adik-adikku juga, kita nggak boleh ngelihat sebuah penjelasan fakultas itu dan jurusan terutama nggak boleh ngelihat dari satu perspektif. Karena kita harus ngelihat dari dua perspektif juga. Kalau di Indonesia kan ada namanya pro kontra, positif negatif. Kalau di bahasa Balinya ruo binede lah gitu, baik buruk. Jadi kita harus ngelihat dari perspektif dua itu. Nah, kalau kita mau mendalami, kita tetap juga harus ngelihat dua aspek itu. Jadi setelah kita mengetahui, jadinya kita tahu kurang lebihnya apa. Terus kita harus gali potensi dalam diri kita. Oh, dalam diri kita ini cocok loh gitu loh. Jadinya kita harus nuangin kayak kita bisa mempertimbangkan untuk mengambil jurusan itu. Nah, itu kalau di hukum secara umum kayak gitu sih. Karena nggak boleh kita menyempitkan arti hukum itu hanya sebuah hukuman kayak itu, nggak. Karena hukum itu luas artinya, karena aturan gitu sih. Oke, iya benar. Jadi teman-teman juga harus bisa benar banget sih yang dikatain sama Kak Dedes tadi gitu. Karena hukum tuh nggak cuman bakal jadi jaksa, Iya, jadi bener. pengacara. Ini kayak teman-teman yang suka nonton drama Korea deh. Iya. Kayak, hukum ntar bisa jadi jaksa, bisa jadi pengacara gitu misalnya kan. Ya memang ada banyak profesi yang bisa dilakukan atau bisa jadi lulusan orang-orang yang sekolah di Fakultas Hukum Iya. gitu ya Kak ya. Oke, benar-benar. Terus aku juga mau minta gini nih Kak. Kayak motivasi. Apa sih yang akan Kakak berikan supaya kita nih, adik-adik yang mau mengejar impian kita tuh, supaya kita bisa fokus pada satu titik dan supaya nggak terdistraksi ke hal-hal lain gitu Kak. Oke, motivasinya itu adalah kalian yang pertama harus mengetahui apa potensi dalam diri kalian. Itu yang pertama. Kalau kalian udah tahu tentang potensi di dalam diri kalian, entah itu baik buruk di dalam diri kalian, apapun itu sifat kalian, maka kalian akan mengerti kemana sih langkah diri kalian untuk melangkah selanjutnya. Itu. Terus yang kedua adalah jangan pernah melupakan Tuhan di dalam setiap perjalanan. Karena kalau kalian melupakan Tuhan sedikit pun di dalam perjalanan hidup kalian, maka akan ada sebuah bahasanya akan ada sebuah ketimpangan yang akan kalian alami gitu loh. Nah, terus yang ketiga nih adalah jangan pernah lupakan orang tua.
Orang tua pun meskipun ada orang tua yang memang lulusan dari sarjana-sarjana maupun yang notabene-nya nggak lulus sarjana, mungkin lulusan maaf juga kayak bisa kita sebut kayak lulusan SD aja kalau gitu, kita harus tetap apa ya bahasanya sharing-sharing ke mereka. Kita harus cari pandangan mereka tuh gimana. Sebenarnya kan mereka yang duluan ngerasain hidup, ngerasain pekerjaan. Jadi jadinya kita harus tanya ke mereka. Kalau dari orang tua itu gimana sih pekerjaan tuh, gimana sih apa sih kesusahan yang dialami kayak gitu. Setelah kita tahu itu, maka akan ada sebuah pemikiran lagi, bentuk mindset di dalam diri kita bahwa oh ternyata kalau orang tua kita kerja di sini, maka mungkin kita akan memperbaiki ekonomi di bagian ini, maka kita harus nyari jurusan atau fakultas apa yang ingin kita jalani kayak gitu. Terus yang keempat yang paling penting adalah bersyukur. Bersyukur ini adalah entah kamu bersyukur tentang apa makanan hari ini, tentang kamu masih bisa bangun pagi itu, masih bisa buka mata, entah kamu masih bisa chattingan sama pacar gitu kan pagi-pagi atau apa itu, terus ketemuan, terus masih bisa berbincang-bincang, masih bisa minum, masih bisa bergerak, itu pokoknya harus tetap bersyukur gitu loh. Bersyukur juga kita itu udah mau diberikan sebuah fasilitas dari orang tua, disekolahi, ingin dibayari sampai kita bisa jadi orang yang berguna di masyarakat kayak gitu. Itu sih 4 motivasi yang kakak berikan ke adik-adik gitu loh, untuk bisa dijalani. Jadi bersyukur di segala hal, Ya. Terus kita juga jangan malu bertanya gitu ya. Bener. Kayak contohnya bertanya sama alumni-alumni yang Ya, udah bener merasakan juga. gitu lah. Karena Sharing-sharing. kata orang bilang malu bertanya Sesat di jalan. Iya, benar sekali Fani. Bener. Oke, pertanyaan terakhir sih Kak. Aku sendiri sebenarnya kepo banget juga sama jawaban ini sih. Karena masih berkembang sama kayak stigma anak IPA dan IPS ya, yang kadang mungkin timbul diskriminasi gitu ya, karena padahal sebenarnya IPA dan IPS sama gitu. Karena kita nggak boleh mematokkan satu hal itu hanya dalam satu faktor. Misalnya kalau ikan disuruh manjat, kapanpun dia dibilang bodoh gitu kan ya kan? Benar. Gitu. Jadi kita punya kelebihan masing-masing gitu. Kalau sekarang kita ngomongin soal PTN dan PTS gitu. Kadang orang bilang kalau PTN itu wah pasti bagus gitu, udah pasti terjamin kerjaannya kalau dapat PTN gitu. Tapi kalau PTS itu kan modelnya kayak swasta gitu, ntar pasti agak susah gitu carinya. Padahal PTS di Indonesia juga bagus loh gitu loh Kak. Kalau menurut kakak stigma kayak gitu tuh gimana? Kalau kita berbicara mengenai stigma atau pandangan ya, itu sebenarnya balik lagi kita nggak boleh ngelihat sebuah hal atau apapun itu dari satu perspektif. Kalau kita mau melihat luasnya dunia, kita nggak boleh nutup satu mata. Kita harus buka kedua mata kita untuk melihat luasnya dunia. Jadi kalau kita berbicara PTN dan PTS itu baik atau enggak, sebenarnya kedua hal ini baik gitu loh. Karena tidak menutup kemungkinan yang PTS itu bisa sukses dan PTN pun bisa sukses gitu loh. Karena ada juga lulusan-lulusan yang PTN tidak sebaik yang di PTS, begitu juga sebaliknya. Jadi tidak ada cap swasta maupun negeri itu swasta dan baik buruk tuh swasta dan negeri itu adalah stigma yang diskriminatif, menyudutkan satu hal yang tidak gitu loh. Karena PTS dan PTN ini balik lagi ingin menumbuhkan sebuah kemampuan di dalam diri manusia untuk diberikan manfaatnya ke masyarakat kayak gitu loh. Karena balik lagi ke masyarakat dan diri kita. Nah, jadi nggak ada hal yang harus dititik beratkan bahwa PTS itu buruk, PTN itu baik. Karena balik lagi adalah kualitas kemampuan diri. Kalau memang tidak bisa masuk di negeri, nggak apa-apa masuk di PTS, di swasta. Tapi buktikan diri kamu kalau di swasta lebih bersinar daripada di PTN. Begitu juga sebaliknya. Itu sih kalau dari kakak. Iya, benar. Jadi PTN dan PTS itu sebenarnya sama aja. Sama aja. Ya, tuh teman-teman kita harus punya banyak perspektif ya gitu. Benar. Gak dapat PTN nggak apa-apa, UPH masih ada. Iya, benar. UPH masih ada gitu loh. UPH masih ada, benar-benar. Kalau yang mungkin punya uang lebih gitu, UPH aja udah gas. Gas. Tuh, UPH. Penting kan balik lagi ke kita tuh harus dapat ilmu aja sebenarnya. Karena kita harus pendidikan tuh memang harus kita asah gitu loh. Karena kalau pendidikan itu membuka ruang pemikiran kita gitu loh. Itu sih. Harus punya juga semangat untuk lebih tahu dunia gitu. Benar Kalau bisa, sekali. kuliah di luar negeri deh kayak Maudy Ayunda. Bisa. Kalau kemampuan berpikir tuh hebat langsung ya. Nggak usah tutup-tutup potensi diri. Bener. Kalau nggak mampu ada namanya beasiswa. Bener. Kejar beasiswa gitu.
Itu sih. Siapa tahu ntar ada murid Dosman yang Dosman sekolah di Stanford, Iya, benar. Oxford, Benar. gitu kan gila, Benar. bener-bener sih kak. Ya sih, siapa tahu kakak Sekolah. juga gitu kan. Astungkara, Stungkara aja. Astungkara, semuanya Astungkara. Ya, ya, ya. Semua sih gitu juga ya Iya. harapannya. Sekolah dapat, traveling dapat, foto-foto juga dapat. Iya, benar traveling ya, traveling gitu. Iya sih Aduh. benar-benar kak. Oke, jadi itu sih semua yang aku mau tanyain sama kakak. Benar-benar terima kasih banget Oh, kak iya. udah mau datang hari ini di podcast ini nyata ya. Semoga apa yang kita berdua sampaikan hari ini, sharing session hari ini akan bermanfaat bagi teman-teman di SMA sih khususnya yang Iya, udah mau SMA 1 melanjutkan. Iya, pokoknya jangan pernah menyerah, jangan pernah takut untuk mencoba sesuatu. Benar ya. sekali. Jadi kita berkaca dari pengalaman Kak Dedes sendiri, gitu ya, yang Kak Dedes bilang, I'm not really smart people gitu, Yes. tapi Kak Dedes mau benar-benar berusaha dan belajar Ya. gitu. Semua bisa dimulai deh. Kenas. Nggak apa-apa kalau misalkan kita belum pernah dapat ranking, siapa tahu ntar kita jadi presiden loh. Iya, benar. Cuma ya itu Belajar. ya harus belajar. Oke. Apapun pasti bisa Iya, kalau kita benar. mau. Terima kasih Kak Dedes Ya. hari ini, terima kasih. Ya, makasih juga ya. Pengalamannya bener-bener aku salah satu perwakilan ya dari Dosman yang benar-benar berterima kasih, dan semoga kakak juga bisa memberi korelasi yang baik, bisa menginfluence kami supaya bisa lebih giat lagi belajar gitu. Semangat ya semua. Iya, Tuh, makasih juga buat Fadni yang udah mau nanya-nanya gitu loh. Bagus sih, bagus, Siap, bagus. siap. Ntar kita bisa lanjut sih nanya lagi Bisa. lain, Di balik layar ya, ya, Iya, benar sekali. bener. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe YouTube channel OSIS MPK Dosman. Buruan deh sekarang langsung di searching di YouTube, langsung di subscribe dan nyalain tuh lonceng notifikasinya. Karena akan ada podcast-podcast menarik lainnya yang bisa kalian tonton di rumah sembari rebahan gitu. Oke, sampai jumpa lagi di podcast ini nyata. Malini punya cerita. Bye.